Selamat malam, selamat bergabung lagi di acara kebaktian dari Gereja Fisdak. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan diskusi dan bukan hanya mendengarkan, akan berdiskusi tentang pelajaran ke-9 yang judul hari ini adalah Carilah Aku dan Kamu akan menemukan aku pada tanggal 22 November hari Senin malam waktu New Jersey yang akan dipimpin oleh Pendeta Raymond Lohonoman. Untuk memulai acara kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan akan dibuka dengan doa buka yang dibawakan oleh Tante Shana. Di bawah salib Yesus aku mau berdiri. Di situ aku bebaslah dari dosa keji. Itulah rumah bagiku di padang belantara, tempat lindungan yang teduh, bebas dari susah. Di atas salib Yesus kerap aku melihat, tergantung dan menderita Yesus Juru Selamat. Air mataku tercurah padamu, insaflah bagi korban kasih Yesus bagiku yang hina. Di bayang salib Yesus ku dapat lindungan. Aku rindukan darinya sinar wajah Tuhan. Aku mau tinggalkan dunia yang tak memuaskan. Begitu salibnya Yesus jadi Silakan Tante Shana. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, Bapa yang penuh kasih, juga Maha Pengampun. Saat ini ya Tuhan, sebelum kami mohon padamu, kami mohon Tuhan mengampuni segala salah dosa kami yang menghalangi permintaan doa kami. Pada saat ini lagi ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih atas berkat pimpinan Tuhan bagi kami masing-masing. Kami dapat bersama-sama lagi berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu yang terdapat dalam sekolah Sabat. Terlebih ya Tuhan, kami mohon Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus bagi kami masing-masing, agar ya Tuhan firman yang kami terima tidak lalu dengan sia-sia, tapi ya Tuhan itu dapat mengubah tabiat kami yang belum setuju dan kehendak-Mu. Kami berdoa juga khusus untuk Pendeta Raymond Lohonoman bersama keluarga. Engkau memberkati mereka. Berkati juga Pendeta Raymond
agar ya Tuhan apa yang dia bawakan pada saat ini juga ya Tuhan benar-benar yang berasal daripadamu, terlebih yang dapat menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami, yang kami mohon kesemuanya demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Kami persilakan waktu dan tempatnya, Pendeta Raymond. Oke, selamat malam saudara-saudara yang ada di Amerika dan juga selamat pagi yang ada di Indonesia. Bisa lihat suara saya? Bisa dengar suara saya dan bisa lihat PowerPoint yang saya bagikan? Bisa, Pendeta. Oke, baik. Pertama-tama saya tentunya bersyukur kepada Tuhan bisa bersama-sama dengan saudara-saudara, dan saya berterima kasih untuk kesempatan khususnya yang diberikan oleh profesor saya. Pendeta Dr. Rantung, Stephen Rantung adalah guru saya. Dan boleh juga saya katakan salah satu guru yang saya sangat sukai, cintai, dan saya banyak belajar dari beliau. Beliau pada waktu saya kuliah, beliaulah yang mengajarkan Old Testament dan banyak hal. Seorang yang betul-betul biblical scholar, tapi very humble. Saya berterima kasih beliau memberikan kesempatan untuk beberapa hari ini bersama-sama dengan saudara-saudara. Dan juga saya berbahagia malam hari ini atau pada waktu siang di sini, saya boleh melihat Pendeta Kesaulia dalam keadaan sehat, karena saya tahu beliau beberapa waktu yang lalu sakit. Kami ikut mendoakan dan saat ini sehat. Dan juga tentunya saya senang oleh karena bersama-sama dengan Pendeta Rantung dan Ibu Pendeta Rantung, dua orang tua yang kami tentunya sangat banggakan, pendeta yang menjadi figur bagi banyak orang, memberikan inspirasi. Saya ingat waktu saya kecil, Pendeta Rantung inilah ketua uni di tempat kami dan begitu luar biasa. Saya masih teringat ketika opa saya di saat-saat terakhir, kemudian Pendeta Rantung dengan kesibukannya datang ke rumah sakit dan berdoa khusus untuk opa saya. Saya sampai hari ini kalau mengingat itu, saya rasa luar biasa Pendeta Rantung ini. Pada waktu gereja kami di Panasan ditabiskan, Pendeta Rantung lah yang datang pada waktu itu. Dan saya banyak mendapatkan kesan yang luar biasa dengan Pendeta Rantung. Demikian juga Pendeta Kesaulia. Wah, kalau saya cerita banyak sekali ya. Karena saya sering ke rumah beliau juga Pendeta Rantung. Saya banyak hal ya. Jadi malam hari ini saya sangat senang dan kemudian boleh berada bersama-sama dengan anggota-anggota jemaat yang saya tahu senang mengikuti. Juga ada juga sahabat saya Pendeta Denny Mamuli ya. Dan kemudian saudara-saudara yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Oke, saya akan mulai. Jadi pelajaran kita pada pada hari ini, hari Senin, bahasa Inggrisnya seek me and find me. Carilah maka kamu akan menemukan aku. Ini adalah sebuah frase yang ada di dalam Alkitab tentu saja. Nah, saya mulai dulu dari sebuah konsep. Jadi saudara-saudara saya tahu kita sudah belajar banyak, tetapi saya mulai dulu membandingkan antara, jadi membaca Alkitab itu kita harus membiasakan untuk melihat dari sudut pandang the first reader. Jadi pembaca pertama, bagaimana alam pikiran mereka, bagaimana kondisi mereka. Nah dari situlah baru kita mulai mendalami, oh ya ternyata seperti ini. Nah yang pertama adalah saya ingin saudara-saudara memahami dulu bagaimana pemahaman orang Perjanjian Lama saat tulisan buku Ulangan ini ditulis, orang Israel dan bangsa-bangsa sekitar, tentang Allah atau dewa sesembahan mereka. Saya mulai dulu dari, saudara tahu, pertunjukan 10 tula di Mesir, bukan? Di mana sesungguhnya Allah ingin menunjukkan kepada baik orang Mesir maupun orang Israel
bahwa dewa sesembahan orang Mesir itu adalah dewa yang sia-sia. Jadi kalau saudara perhatikan di sini, aneh memang orang Mesir. Dewa mereka itu ada banyak, ratusan. Dan bentuknya itu aneh-aneh. Coba sudah lihat, ada dewa yang rupanya seperti seperti burung, ada yang seperti macan, ada yang seperti katak. Semua ini. Nah, pada waktu tulah Mesir itu terjadi, maka itu merupakan templakan kepada orang Mesir bahwa mana Allah yang kamu anggap Allah. Ternyata itu yang memberikan kesengsaraan kepadamu. Ketika saya nak perlu cerita satu persatu bagaimana akan hal itu. Tetapi saudara-saudara, melalui kejadian 10 tulah itu, maka orang Mesir ditemplak, diajarkan bahwa yang kamu anggap Allah itu bukan Allah. Kira-kira begitulah ya. Sementara orang Israel diyakinkan bahwa yang Allah sesungguhnya itu adalah Allah kamu ini. Yang sementara mengangkat kamu dan mengeluarkan kamu dari Mesir. Tetapi persoalannya adalah tidak semudah itu meyakinkan orang Israel. Karena ternyata 40 tahun di padang gurun, tetap juga pengaruh Mesir itu lebih kuat kepada mereka. Nah sekarang ketika kita buka buku Ulangan, kita sudah tahu bahwa ini adalah generasi kedua setelah Mesir. Jadi brainwash di situ tetap terjadi. Tuhan sementara mencuci otak mereka untuk yakin bahwa ini Allah yang sesungguhnya. Nah, sampai pada orang Israel pun kita dapati bahwa berulang-ulang kali masalah keyakinan mereka kepada Allah itu naik turun, kadang percaya, kadang tidak. Dan bahkan sempat di zaman orang Israel, orang-orang atau umat-umat Tuhan ini menyembah dewa Molok. Saya mau kasih tahu bahwa dewa Molok ini bukan dewa yang enak untuk disembah. Saya ingin saudara perhatikan gambar ini. Jadi gambar ini adalah tradisi untuk penyembahan dewa Molok. Jadi saudara bisa bayangkan, seorang ayah akan menyerahkan anaknya sendiri ke tangan dewa Molok. Aslinya di belakang sini ini ada tempat untuk pembakaran, jadi ada tungku di sana. Kemudian saudara bisa bayangkan kalau kita punya anak kandung, kemudian anak itu kita taruh di tempat itu, lalu kemudian anak itu menjerit dan kita biarkan begitu saja dan anak itu mati di tengah-tengah api yang ada. Sadis enggak? Nah, untuk membuat supaya orang-orang ini atau maksudnya ayahnya ini hilang rasanya, maka bunyi tetabuhan, bunyi musik itu dibuat keras sekali. Karena dengan musik yang keras itu mempengaruhi pikiran sehingga kesadaran dari ayah ini hilang. Dan dia dengan mudah akan memberikan anaknya ini kepada dewa Molok. Saudara tahu, dewa Molok ini sudah ada semenjak orang Israel akan keluar dari tanah. Karena ini dewanya orang Amon. Bangsa Amon itu sudah ada pada waktu orang Israel keluar. Nah, kita yang hari ini mengerti kesadisan proses ibadah seperti ini, kita tidak mau jelas. Tapi anehnya orang Israel bisa terbabit dan ikut dengan penyembahan seperti ini. Bahkan disebutkan salah satu raja Israel, Raja Manasye, dia kasih anaknya. Bayangkan, ini raja orang Israel. Tapi dia mengikuti tradisi kafir dan dia lakukan seperti orang kafir menyembah. Nah, ini yang saya mau katakan gambaran tentang Allah kafir yang ada di sekitar orang Israel. Yaitu, mereka itu adalah Allah yang semena-mena. Saudara boleh lihat di sana bahwa dengan apa yang ada itu menunjukkan bahwa mereka itu tidak berperi kemanusiaan. Tidak bisa diminta belas kasihan. Jadi selalu ada tuntutan darah. Itu sebabnya saudara ingat peristiwa di Karmel, para nabi itu sampai menore-nore tubuh mereka dan keluar darah. Kan saudara tahu itu ya. Artinya bahwa tidak ada belas kasihan untuk dewa-dewa kafir. Dan selalu erat dengan kutuk dan bencana. Itu sebabnya selalu konsep mereka adalah bayar di muka. Jadi kalau saya mau menyenangkan dewa, saya bayar di muka supaya dia senang.
Kita berbeda, saudara-saudara. Jadi saya selalu katakan ini juga pada prinsip penata layanan. Kita bukan bayar di muka. Kita ini pasca bayar. Sudah gunakan dulu, sudah menikmati lu berkat, lalu kemudian kita berikan. Tapi kalau dewa-dewa kafir, itu bayar di muka. Dan bayarnya mahal. Seperti yang saya katakan tadi. Anak lah, nyawa lah, apa saja. Jadi itulah dewa kafir ya. Erat dengan kutuk bencana. Tidak gampang ditemui dan diminta, kecuali ada imbalannya. Jadi semua harus ada diukur dari sesuatu. Dan tentu saja tidak suci dan kotor. Bayangkan, salah satu ritual penyembahan, dan itu akhirnya yang menjatuhkan orang Israel berkali-kali. Pada zaman Bileam itu sempat dilakukan. Jadi saudara tahu, ini tradisi ini sampai hari ini pun berlangsung. Yaitu contoh misalnya, orang Yunani, mereka menyembah Dewi Artemis. Atau pada zaman Roma disebut Dewa Efesus. Dewi Diana di Efesus. Tahu saudara, penyembahan terhadap Dewi kesuburan ini yang dilambangkan sebagai seorang wanita dengan banyak payudara, maka itu dilakukan dengan orgi atau seks massal. Dan saudara tahu yang memimpin itu adalah imam wanita biasanya. Itu sebabnya kenapa di Israel tidak pernah ada imam wanita. Karena imam wanita itu identik dengan pemimpin penyembahan terhadap Dewi kesuburan. Dan berabad-abad di kekristenan kita menolak adanya peran wanita di sana. Karena identik dengan itu. Kekafiran itu identik dengan penyembahan seperti itu. Nah di gereja Advent sekarang kita masih tolak dengan apa yang disebut woman ordination ya. Karena itu sejarahnya panjang sekali di belakang sana ya. Kita tidak bicara itu. Tetapi yang saya mau katakan adalah disitulah kita melihat bahwa tidak suci dan kotor dewa itu. Dan tentu saja dengan seperti ini model perbaktian dan cara perbaktian tentunya jangan dibandingkan dengan Allah kita atau Allah Israel. Karena mereka itu tidak punya kehormatan sama sekali. Dan tidak selayaknya untuk disembah. Nah sekarang dari gambaran itulah maka berkali-kali Tuhan mau yakinkan kepada orang Israel. Israel, kamu punya Allah yang berbeda loh dengan Allah yang ada di sekitarmu. Jangan ikut Allah itu. Allah itu seperti yang saya katakan tadi, tidak punya belas kasihan, semena-mena, identik dengan kutuk dan bencana, sulit ditemui, kotor, tidak suci, dan tidak punya kehormatan. Sekarang kamu harus tahu Allah seperti apa yang kamu harus sembah. Dan itulah sepanjang 40 tahun, kalau saudara baca buku Ulangan, itu seperti ditanam ya. Ingat, kamu punya Allah ini. Ini sama seperti orang tua mendidik anak-anak. Jangan lupa loh, sembah Tuhan ini. Jangan lupa loh, ini begini, begini. Dan itu ditanam berulang-ulang, berkali-kali. Supaya mereka tahu bahwa ini yang benar. Ini yang benar. Nah, sekarang saya ingin memberikan gambaran sedikit tentang Allah. Jadi, kita sudah tahu bagaimana Allah kafir, sekarang kita harus tahu tentang Allah Israel. Nah, Allah Israel itu adalah Allah yang berdaulat penuh atas segala sesuatu. Apa maksudnya dengan kalimat ini? Artinya bahwa otoritasnya itu tidak boleh diganggu-gugat. Jika dia katakan A, itu adalah A. Kalau dia katakan ini, itu harus ini. Tidak boleh ada yang lain. Tidak boleh bahkan tidak boleh dibayar Allah itu. Nah itu yang dimaksud dengan Allah yang berdaulat. Yang punya otoritas yang tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian saya juga harus katakan bahwa Allah itu misteri. Sampai hari ini banyak orang mencoba untuk menggambarkan tentang Allah. Tetapi saya mau katakan bahwa jika Allah itu bisa diketahui oleh manusia sepenuhnya, maka dia tidak lagi menjadi Allah. Saudara boleh paham kondisi, maksudnya kalimat ini. Hari ini, saya tidak tahu di Amerika, tetapi di Indonesia, beberapa waktu terakhir ini ada kontroversi yang muncul ketika ada kelompok yang boleh saya katakan anti trinitas, di mana mereka mengabaikan peranan Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka mencoba menerangkan Allah itu dengan alam pikiran, dengan logika dan konsep manusia. Saya ulangi lagi. Jika Allah bisa diketahui oleh manusia sepenuhnya, maka dia tidak lagi menjadi Allah. Sampai kapanpun,
Allah itu tetap sebuah misteri yang tidak bisa dijangkau oleh logika manusia. Nah, kemudian yang ketiga, Allah itu tidak terbatas dalam kuasa. Saya harus kasih ini karena nanti beberapa pembahasan ke depan, kita akan menyinggung beberapa hal ini. Dan ini saya berikan di awal ya. Jadi yang ketiga, Allah tidak terbatas dalam kuasa, berkat, dan segala sesuatu. Jadi dia itu unlimited. Filipi pasal 2 atau berapa itu yang katakan Allahku akan memberikan sesuai dengan kekayaan dan kemurahannya. Ya, dia adalah Allah yang kaya, yang punya segala sesuatu. Ya. Jadi dia tidak bisa dibatasi. Kemudian yang keempat, dan ini penting, dan ini akan kita bahas berkali-kali, yaitu Allah itu Maha Tahu. Semua kita mengerti ya, Allah Maha Tahu. Tapi ada satu hal yang saudara boleh renungkan di sini. Kematahuan Allah itu dibatasi oleh hak pilih manusia. Sudah setuju enggak kalimat ini? Dia terbatas. Tapi Allah itu bisa menjadi terbatas. Kenapa? Karena Allah yang tidak terbatas itu dia menjadi terbatas oleh karena ada pilihan, power of choice. Jika ini Allah intervensi, maka benar setan. Nanti mungkin sebentar kita akan diskusikan. Jadi kalau Allah maksudnya dia intervensi ketika hak pilih manusia itu dia lakukan suatu kemudian diintervensi, maka Allah itu tidak lagi Allah yang berbelas kasihan. Dia menjadikan manusia seperti robot, dan itu seperti yang disampaikan oleh tuduhan Lucifer. Jadi Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, dia adalah Maha Kuasa. Tetapi kemahakuasaan Allah itu dibatasi oleh hak pilih manusia. Kemudian yang kelima, manusia diberikan Allah kebebasan untuk memilih, dan dia bisa bebas memilih. Tetapi apa yang terjadi pada manusia, saya harus garis bawahi dan saudara harus ingat ini selalu. Itu bukan karena Allah, tapi itu merupakan konsekuensi dari pilihannya sendiri. Oke, sekarang kita masuk kepada Allah dalam hubungannya dengan Israel. Nah, di buku Ulangan pasal 4 ada satu konsep di sana sebenarnya yang perlu kita mengerti. Saya baca ini ya. Saya baca ayat ini. Ada di pelajaran kita. Hati-hatilah supaya kamu jangan melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu, dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Yang pertama dulu yang saya mau katakan konsep dari ayat ini adalah begini. Di dalam perjanjian lama ada banyak gambaran antara hubungan Allah dengan manusia atau dengan umatnya. Salah satu gambaran adalah Allah memposisikan diri sebagai pengantin pria, dan Israel umatnya itu bagaikan pengantin wanita. Itu sebabnya kita dapati di buku Kidung Agung ada ungkapan-ungkapan mesra yang ditulis oleh Salomo menggambarkan tentang hubungan keintiman antara Allah dengan umatnya. Nah, Allah dalam hubungan ini sama seperti suami istri, maka mereka diikat dengan perjanjian. Nah, perjanjian ini yang membuat mereka tidak bisa memilih pria yang lain atau wanita yang lain atau siapapun, karena mereka terikat dengan perjanjian. Dan ketika Allah mengatakan dengan kalimat ini, saudara dapati di dalam perjanjian lama sering sekali ungkapan ini. Para ahli teologi menyebutkan ini sebagai anthropomorphism. Jadi di dalam Alkitab sering muncul ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang seakan-akan menggambarkan Allah itu seperti perasaan manusia. Itu namanya anthropomorphism. Salah satu di antaranya adalah ketika diungkapkan perasaan Allah seperti Allah itu cemburu. Memang sulit membayangkan dan membandingkan apakah cemburu Allah itu seperti saya cemburu terhadap istri saya atau cemburu terhadap yang lain. Tentunya ini sesuatu yang unik, yang khusus. Tetapi penulis Alkitab dalam hal ini mencoba menggambarkan bahwa Allah itu bagaikan pengantin pria, seorang laki-laki yang setia, seorang suami yang setia, yang sangat cemburu ketika
istrinya itu main serong. Dan itulah yang Allah selalu atau di dalam Alkitab kita akan selalu jumpai ketika Allah kecewa dengan umatnya. Cemburu. Dia tidak mau pasangannya ini berlaku serong. Tapi kenyataannya pasangannya ini selalu berbuat hal yang sama. Berulang-ulang. Nah, salah satu hal yang menyebabkan sakit hati atau Allah itu diduakan adalah ketika membuat patung berhala. Bukan? Jadi Allah itu menjadi ada saingan. Yang tadinya dia satu-satunya dicintai, dihormati, disayangi, diperhatikan. Sekarang ada yang lain. Dan dalam perjanjian lama itu selalu kita dapati menyangkut patung berhala. Ya. Di Ulangan pasal 4 ayat 25 ada ungkapan di sini. Dia bilang begini, apabila kamu, kita sementara membahas Ulangan pasal 4 ya, di sekolah sahabat hari Senin itu banyak sekali Ulangan pasal 4. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu meninggalkan sakit hatinya dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaan saya menyangkut ayat ini. Apakah ini sudah terjadi atau belum? Ketika ayat ini disampaikan. Belum. Belum. Tetapi apakah ini bisa terjadi? Bisa. Tapi apakah Allah tidak sanggup untuk mencegah? Bisa dia cegah. Tapi sekali lagi saya katakan tadi, kalau Allah cegah dari awal, di mana kebebasan untuk orang Israel? Nah sekarang saya mau tunjukkan kepada saudara-saudara betapa kebebasan itu diberikan seluas-luasnya dan betapa konsekuensi dari kebebasan dan pilihan yang dilakukan oleh Israel itu akhirnya mempengaruhi nasib mereka. Di sekolah Sabat, saudara punya sekolah Sabat, perhatikan ada kata-kata di hari Senin. Di hari Senin bagian tengah ada satu penggalan kalimat dan saya ambil kemudian saya taruh di sini dan saudara perhatikan. Dia bilang begini, Musa yakin, ini kata-kata setelah diucapkan tadi ya Ulangan 4 ayat 25. Dia bilang begini, Musa yakin itu tidak akan terjadi secara langsung. Belum terjadi. Sesudah semua yang mereka baru saja alami, mereka sepertinya tidak langsung jatuh dalam penyembahan berhala. Namun berulang kali sesudah satu generasi atau generasi berikutnya, kecenderungan untuk melupakan apa yang Tuhan telah lakukan bagi mereka dan apa yang telah Dia amarkan untuk tidak dilakukan akan menuntun mereka melakukan apa yang persis diamarkan untuk tidak dilakukan. Jadi memang benar belum terjadi. Tetapi itu akhirnya terjadi. Nah sekarang kita lihat. Mengapa orang Israel tertarik dengan berhala? Ini yang saudara dan saya selalu mungkin tanya. Kok ini mereka ulang-ulang sih? Sama saya ingin saudara lihat ke belakang. Jadi di buku Kejadian pasal 3 ayat 6 di situ ada sebuah kata-kata dan ini menjadi kunci. Jangan lupa ya, penulis buku Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan adalah orang yang sama, yaitu Musa. Jadi ketika dia memberikan sesuatu kepada orang Israel, kita harus melihat seluruh konteks dari sang penulis ketika dia melihat semuanya dan dia menuliskannya. Di awal dari Alkitab itu kita dapati di dalam buku Kejadian pasal 3 ayat 6 dan itulah konsep dasar kenapa kita jatuh dalam dosa. Apapun termasuk penyembahan berhala. Kejadian 3 ayat 6 katakan begini. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Inilah dasar dari semua konsep berhala dan kejatuhan umat Tuhan. Oke? Saya tidak perlu panjang di sini kecuali nanti sebentar ada diskusi untuk kali ini. Nah, sekarang saya pindah. Kembali lagi. Kalau Allah Maha tahu, mengapa Dia tidak mencegah hal itu terjadi? Atau mengapa Dia taruh buah di tengah-tengah Taman Eden sehingga mencobai Hawa? Saya ulangi lagi. Kasus di Eden dan kasus ini terjadi untuk semua.
Kalau Allah intervensi, benar dia Maha tahu, tapi dia seperti tuduhan setan. Bahwa Allah itu semena-mena dan menjadikan umatnya seperti robot. Yang semua sesuai dengan program yang dia telah tetapkan. Disinilah kita melihat betapa Allah itu penuh dengan kasih, panjang sabar, dan sangat dalam dan luas di dalam kasihnya. Oke, nah saya mau saudara perhatikan di sini. Kita belum sampai ulangan, atau kita tidak membicarakan ulangan pasal 6. Tapi yang saya mau saudara perhatikan di sini, saya ulangi. Penulis buku ulangan siapa? Musa. Dan Musa ingin bangsanya itu untuk selama-lamanya menjadi bangsa yang benar dan baik. Termasuk tentu saja keturunannya. Nah, salah satu ayat yang menarik yang pernah disampaikan oleh Musa, sudah kita bahas waktu lalu dan kita mungkin nanti akan bahas kembali, adalah ulangan pasal 6 ayat 5-7. Saya ingin saudara perhatikan di sini. Dia bilang begini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Dan ini kembali diulang lagi di pasal 11 ayat 19. Poinnya adalah apa yang diajarkan itu harus ulang-ulang. Dari satu generasi ke generasi yang lain. Dengan mengacu pada ayat ini, maka saudara dan saya akan berpikir, waduh kalau begitu Musa dia lakukan ini pasti kepada anak-anaknya. Bukan? Dan anak-anaknya pasti akan lakukan ini kepada anak-anaknya mereka. Jadi kepada cucu dari Musa. Dan seterusnya dan seterusnya. Oh ya, saya selalu berbangga melihat keluarga Pendeta Rantung, Pendeta Kesolia, yang anak-anak mereka hebat-hebat. Kebetulan Pendeta Kesolia anaknya sahabat saya, Pendeta Rantung, dosen saya, anak mereka, dan sekarang ada yang menjadi dokter dan lain-lain. Itu berarti bahwa pola atau hasil pendidikan itu terlihat. Dan saya tahu cucu-cucu juga sukses. Itu berarti berhasil. Nah sekarang kita kembali, bagaimana dengan Musa? Saya mau tunjukkan sesuatu kepada saudara-saudara. Di buku Kejadian, kita dapati di situ ada suku Dan. Di buku Bilangan juga ada suku Dan. Di buku Bilangan juga masih ada suku Dan yang menjadi bagian dari 12 suku Israel. Tapi di buku Wahyu pasal 7, suku Dan dan suku Efraim sudah nggak ada. Pertanyaannya, kenapa nama-nama suku ini terhapus? Saya pikir saudara tahu pembahasan ini. Tetapi saya mau tunjukkan kepada saudara-saudara bahwa benar di 1 Raja-Raja 12 ayat 28-30 dikisahkan bahwa pada waktu Raja Yerobeam membuat 2 anak lembu, yaitu lembu jantan emas, kemudian dia katakan, jadi begini, Yerobeam ini adalah raja yang ada di negeri utara. Sementara waktu itu sudah terpisah antara utara dan selatan. Walaupun demikian, orang di utara selalu datang ke Yerusalem. Karena Yerusalem adalah pusat penyembahan. Nah, Yerobeam karena alasan politis, dia hambat arus dari utara, dia bikin dia hambat di sana dengan membuat tempat perbaktian yang lain, yang satu di Dan dan yang satu di Betel, yaitu tentu saja di daerah Efraim. Jadi disinilah saudara mengerti kenapa akhirnya Dan dan Efraim itu akhirnya tidak ada di buku Wahyu. Karena dari mereka lah yang menyebabkan kemurtadan penyembahan berhala itu terus-menerus terjadi. Karena ada 2 pusat penyembahan. Di Betel dan di Dan. Tapi ini yang saudara mungkin belum atau kurang perhatikan. Karena sesungguhnya daerah ini bukan nanti dimulai di zaman raja-raja. Sejak zaman hakim-hakim, kebiasaan atau penyembahan berhala itu sudah sering ada di daerah ini. Dan ini yang menarik. Jadi ini Efraim, ini Dan, ya di daerah ini. Ini jadi betul-betul ini terlihat bahwa arus dari utara ditahan di sana. Oke? Supaya mereka tidak ke Yerusalem. Ini alasan politis sebenarnya, alasan politis. Itu sama seperti kenapa Konstantinus itu membuat hari yang lain, bukan di hari Sabtu. Kembali lagi itu karena alasan politis.
supaya orang-orang kafir paganis waktu itu jadi mereka itu jadi Kristen, tapi Kristen juga itu bersatu dengan yang kekafiran. Sebagai kompromi, maka dipilihlah hari yang tidak sesuai atau tidak seperti Kristen, tapi berbau kafir. Maka ditaruh hari Minggu. Dan hari Minggu itu adalah Sunday, hari penyembahan matahari. Tapi dibuat alasan hari untuk mengingat kebangkitan Yesus Kristus. Sudah lihat, jadi ini alasan politis sebenarnya. Karena Konstantinus mau cari dukungan. Begitu juga Yerobeam. Dia hambat ini karena mau cari dukungan supaya mereka tidak ke Yerusalem. Jangan-jangan nanti mereka menyembah lagi Allah yang benar, atau maksudnya terjadi reuni, dan akhirnya mereka tinggalkan kerajaan yang di utara. Jadi politik, ini politik. Memang bahaya politik kalau masuk, saudara-saudara ya. Tapi ini yang menarik yang saya mau katakan. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung-paatan, lalu Jonathan bin Gersom bin Musa bersama anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan. Dengan kata lain, cucu Musa ternyata menjadi pelopor penyembahan berhala. Hah? Bukankah ini Musa yang sampaikan ini yang lalu? Benar. Saudara tahu, Talmud katakan, ini ada di dalam buku Seventh-day Adventist Bible Commentary. The Talmud says that Jonathan was the grandson of Moses. Cucu akhirnya justru menjadi pelopor penyembahan berhala. Menarik ini bukan? Ini yang saya mau katakan. Tidak otomatis kerohanian itu bisa diwariskan. Kecuali setiap orang berhubungan dengan Tuhan. Sekali lagi, the power of choice ada di tangan kita. Seorang ayah tidak bisa paksa kepada anak, seorang anak tidak bisa paksa terhadap cucunya. Semua tergantung power of choice. Nah, dosa penyembahan berhala itu ulang-ulang. Padahal Tuhan bilang, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Ini janji Tuhan. Pada waktu dia bilang kepada Abraham, besar serta berkuasa. Tapi sudah tahu, di zaman Otniel, ya, dibilang begini, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, sehingga ia menjual mereka. Bangsa besar, terus dia jual. Di zaman Ehud, 18 tahun lamanya, orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Di zaman Samgar, orang Israel takluk kepada orang Filistin. Tuhan, engkau berdusta? Tidak. Dia tidak berdusta, tapi perjanjiannya bersyarat. Situ yang saudara dan saya harus mengerti. Pada waktu mereka melarat, bahasa disebutkan waktu zaman Hakim Gideon ya, orang Israel menjadi sangat melarat. Bahasa Inggris bilang very discouraged, paling mengecewakan, very weak, paling lemah, great distress, paling susah menderita. Tapi English Standard Version bilang very low, paling rendah. Tadi dibilang mau diangkat tinggi, sekarang very low. Tuhan berdusta? Saya rasa tidak. Dan saudara dan saya harus katakan tidak. Itu karena pilihan. Pilihan. Sekarang mari kita refleksikan. Mengapa seperti ini Tuhan? Mengapa engkau membiarkan keadaan sulit? Ini bisa juga terjadi kepada saya dan saudara. Roma 8 ayat 28 katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi, even in the lowest point of us, God still working. Bahkan di saat yang paling buruk pun, Tuhan tetap bekerja. Ini yang harus kita perhatikan di sini. Nahum pasal 1 ayat 7 katakan, Allah itu baik. Berapa baik Allah itu? Lebih baik dari orang baik yang kita kenal. Tapi kebaikan Allah itu jangan selalu dilihat dari yang enak-enak saja. Karena di keadaan yang tidak enak pun Allah tetap baik dengan ada maksud. Complete Jerusalem Bible dia bilang, we know that God causes everything to work together for the good of those who love God. Jadi persoalannya, do you love me or not? You love God or not?
That's the point. Nah, kalau kita bicara tentang orang sakit ya, saya suka dengan kalimat ini. Dan kemudian katakan, aduh ini jangan-jangan Tuhan hukum. Atau jangan-jangan ini bagaimana ya. Ada seorang katakan begini, health is good thing, but sickness is far better if it leads us to God. Sehat itu hal yang baik, tetapi sakit adalah jauh lebih baik jika itu menuntun kita kepada Allah. Kalau memang dengan the lowest point of us, kita ini dituntun lebih dekat kepada Tuhan, mungkin itu adalah pilihan yang terbaik. Kalau mungkin we have to be poor in order to us to be closer to God, why not? Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 katakan begini. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bagaimana semua ini indah? Di ayat sebelumnya, seluruh pasal itu dia bilang ada waktu untuk tertawa, ada waktu. Dan kemudian di ayat 11 ada satu panggilan di situ, ada satu penggalan kalimat yang saya mau saudara renungkan di sana. Dia bilang begini, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal hingga akhir. Kita selalu melihat hasil, tapi kita tidak mau proses. Kita tidak senang proses. Tapi selalu kita mengerti, emas yang murni, prosesnya itu tidak mudah. Satu patung yang indah, proses pembuatannya itu tidak gampang. Kita tidak mau proses, tapi kita selalu mau hasil. Sementara Allah itu bekerja mulai dari proses sampai hasil. Oke. Nah, orang Israel untuk penyembahan berhala, jatuh, itu berulang-ulang. Saudara lihat pada waktu zaman orang Israel di zaman hakim-hakim. 7 kali siklus yang sama. Jatuh, menderita, meminta Tuhan, Tuhan memberikan penolong, kemudian akhirnya datang penyelamat. Jatuh lagi, mereka diperhamba, mereka meminta, datang penyelamat. Itu terus 7 kali. Orang Jakarta bilang, kok bego banget sih? Tapi sebenarnya kita juga seperti itu. Dan banyak kali. Bayangkan ya, 15 hakim sampai pada zaman Samuel. Samuel disebut hakim. Imam Eli juga hakim. Mereka selalu jatuh pada hal yang sama. Selalu ketika mereka jatuh, selalu ada kesempatan. Nah, disinilah saya ingin nanti sebentar saya mau saudara memikirkan bukan tentang hal mungkin kejatuhan, tapi kita memikirkan bagaimana Allah itu begitu baik dengan memberikan kesempatan. Saya tutup dengan kalimat yang menjadi judul kita. Dan ini yang Allah harapkan. Carilah, maka kamu akan menemukan aku. Jangan lupa, selain Allah di perjanjian lama dilihat sebagai pengantin, Allah di perjanjian lama juga dianggap atau dia menunjukkan sebagai Bapa yang baik. Oh ya, sebelum saya lanjut, saya mau katakan bahwa tidak pernah orang, boleh saja orang katakan begini, oh ini mantan istri saya, oh ini mantan suami saya. Tapi dalam hubungan ayah dan anak kandung, tidak pernah seorang ayah kandung mengatakan, oh ini mantan anak saya. Tidak pernah kan? Sampai selama-lamanya seorang ayah akan mengakui dengan nuraninya, dengan batinnya, dan semua bahwa itu tetap adalah anaknya. Nah, saudara ingat cerita di dalam buku Lukas. Seorang anak yang kita kenal dengan ilustrasi atau perumpamaan anak yang hilang. Di mana anak itu memboroskan miliknya. Kalau bahasa Inggris bilang, dia hidup dengan kehidupan yang liar. Nggak karu-karuan, kacau. Sudah habisin, hidup lagi nggak karu-karuan. Sampai akhirnya setelah dihabiskan, kemudian dia melarat. Jadi saudara-saudara, apa yang ditulis oleh buku Lukas ini adalah gambaran dari Israel berkali-kali. Dan itu adalah gambaran kita. Kita senang, kemudian kita berdosa, kemudian kita jadi melarat. Dan akhirnya kalimat di ayat itu mengatakan, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Disinilah kita mengetahui bahwa pada akhirnya semua menjadi dewa kesia-siaan. Karena yang kita harapkan itu akhirnya tidak peduli dengan kita. Warren Wiersbe
seorang penulis Kristen, dia bilang begini. Pemandangan drama dari anak yang hilang ini adalah cara Tuhan untuk menekankan bahwa bagaimana dosa itu sesungguhnya terjadi di dalam kehidupan kepada mereka-mereka yang menolak kehendak Allah. Oke? Jadi sekali lagi saya katakan, kepada siapa yang menolak kehendak Allah, ini konsekuensinya. Bukan Allah itu seperti Bapa yang diceritakan dalam buku Lukas. Dia kasih bebas. Yang maksa itu kan bukan bapaknya. Yang maksa itu anak itu. Ayah, mari semua harta itu. Sin promises freedom, but it only brings slavery. Dosa menjanjikan kebebasan, tetapi itu hanya membawa kepada perhambaan. It promises success, but brings failure. Itu menjanjikan kesuksesan, tetapi membawa kepada kegagalan. It promises life, but the wage of sins is death. Harga dari dosa itu adalah akhirnya kematian. Inilah konsekuensi. Dan akhirnya untunglah dalam kisah itu, lalu ia menyadari kesadarannya. Kalau bahasa Inggris bilang, he finally come to his sense. Kata ini adalah kata kembali ke kesadarannya. Berarti tadi nggak sadar. Dan dia katakan, and said, what am I doing here? Jadi memang kadang-kadang kita kalau terlibat di dalam dosa, kita nggak sadar, saudara-saudara. Dan kemudian kok kenapa jadi begini ya? Dan pada poin itulah, itu menjadi turning point bagi dia. Dia balik. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. I'm going home. Dan ini adalah tema dari semua kita yang berdosa. I'm going home. Nah, yang menarik adalah dalam kisah itu adalah kisah yang menggambarkan tentang Bapa. Jika ada yang perlu dibingkai, jangan bingkai tentang anak itu, karena jelek semua. Yang harus dibingkai adalah semua gesture, semua sikap, semua kata-kata yang ditunjukkan oleh Lukas tentang sang Bapa. Itu menarik. Karena kalimat itu katakan, ketika masih jauh ayahnya melihat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Let me ask you. Siapa yang proaktif di sini? Siapa yang aktif di sini untuk menjumpai anak? Benar anak itu datang. Tapi saudara lihat, ayahnya tergerak oleh belas kasihan. Anaknya mungkin stuck in the one point. Tapi Allah itu, sang Bapa itu lari mendapatkan dia. Merangkul dan mencium dia. Saudara-saudara sekalian, siapa anak ini dan siapa ayahnya? Sang anak ini tidak punya hak, tidak punya jasa. Sang ayah memiliki hak atas nasib anaknya ini. Dia boleh lakukan apa saja. Tapi kita dapati tidak demikian. Mengapa anak ini hilang? Karena dia tidak lagi berada di rumah. Dan ayahnya akhirnya memberikan kesempatan kedua. The second chance. Kesempatan kedua. Anak ini pergi sebagai anak. Dan pulang juga akhirnya sebagai anak. Tetapi dengan pengalaman yang berbeda. Dia pergi sebagai orang kaya dan pulang sebagai orang miskin. Tidak punya apa-apa dan bersalah. Dua episode kehidupan ini adalah kehidupan yang berbeda. Dan ini yang akan kita dapati dalam perjalanan orang Israel. Saya stop sampai di sini. Maafkan saya kalau sudah terlalu lama ya. Tapi kira-kira di sini saya mau menampilkan bahwa kita harus mencintai Tuhan. Dengan membaca buku Ulangan, kita harus mencintai Tuhan. Jangan lupa, penulis kisah ini, buku Lukas, adalah orang kafir. Yang tadinya memiliki kurang pemahaman tentang Allah Israel. Yang mungkin selama hidupnya memiliki Allah yang berbeda. Yang seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi Lukas akhirnya mengerti siapa Allah Israel. Siapa Allah orang Kristen. Dan dia gambarkan dengan sangat tepat dan indah
melalui perumpamaan yang dia dengarkan dari orang yang bercerita. Jadi Lukas bukan pendengar langsung kisah-kisah dari Yesus, tapi betapa dia terkesan dan dia tulis ini. Dan saya mau katakan, satu-satunya yang menulis kisah yang indah ini hanya Lukas. Dan di antara penulis Injil hanya Lukas yang orang kafir. Betapa dia sangat terkesan dengan Allah Israel, Allah orang Kristen. Bagaimana dengan kita? Tuhan berkati kita semua. Kita boleh berdiskusi. Terima kasih. Terima kasih atas pelajaran yang sangat indah yang kita dengarkan pada malam hari ini atau pagi hari di Indonesia. Baiklah, apakah ada tambahan atau pertanyaan dari Zoom yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini? Sudah bagus, nggak apa-apa. That's good. Jelas sekali, bagus sekali. Silakan Pendeta Bagus, Kesalia. bagus sekali penjelasannya. Terima Bagus sekali. kasih, Pendeta Lonoman. Sangat jelas, komplit. Terima kasih. Baik, jika tidak ada lagi dari Zoom, ini Pendeta ada satu pertanyaan dari live stream yang dituliskan oleh Ibu Siska Kawan. Dia tuliskan, mengapa Adam mengambil buah dari Hawa, sedangkan Adam juga tahu kalau misalnya buah itu dilarang. Tanya kepada Adam seperti ini. Adam, siapa yang kamu lebih kasihi? Istrimu atau Allahmu? Persoalan pada Adam adalah dia mengasihi istrinya melebihi mengasihi Allah. Yesus katakan, kasihlah Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia. Adam, dia mengasihi Hawa melebihi kepada Allah. That's the problem. Makasih. Baiklah, apa ada lagi tambahan-tambahan dari Zoom? Oke, jika tidak ada, kita akan masuk ke dalam sesi yang kedua, yaitu sesi doa. Saya berikan kesempatan kepada kita yang berada di Zoom, jika ada permintaan-permintaan doa yang bisa dibawakan. Saya ingin mengingatkan juga kepada yang di live stream bahwa kita dari Jemaat Visdak mempunyai tim doa. Jadi jika permintaan yang Anda tuliskan pada malam hari ini mungkin tidak dapat didoakan oleh Pendeta Raymond sebentar, kami dari tim doa akan terus mendoakan permintaan-permintaan doa saudara. Baiklah, dari Zoom, apakah ada yang mengangkat tangan untuk prayer request-nya? Baik, jika belum ada, Pendeta, ini ada beberapa request yang sudah masuk dari live stream. Yang pertama ada silent request dari Ibu Femi Kiroyan. Lalu yang kedua juga ada silent request dari Ibu Pendeta Paruntu. Dan juga yang ketiga ada silent request dari Tante Omi. Mungkin pendeta juga bisa doakan agar pelajaran ini buat semua yang menyaksikan melalui live stream atau melalui Zoom, dan
Ya, dan 3 permintaan tadi pendeta sebagai doa tutup. Eh, Ibu Femi Kiroyan, Tante Paruntu, baru satu siapa tadi? Sorry saya nak. Tante Omi, Omi ya, Naomi, Tante Naomi. Omi siapa? Asa. Asa. Oh Asa. Oke. Oke. Oke, kita berdoa sama-sama. Oke. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Allah yang penuh dengan rahmat, belas kasihan, kuasa, dan kemurahan. Allah yang tidak hanya menjadi bagian dari masa lalu umat Tuhan, tetapi Allah yang juga kami percaya turut serta di dalam segala sesuatu bekerja sampai hari ini untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap umat Tuhan, dan Allah yang menjadi jaminan untuk masa depan kami, yang kami percaya selalu memberikan hari depan yang baik, sesuai dengan janjimu di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, memberikan kesejahteraan, hari depan yang baik, dan bukannya rancangan kecelakaan. Dengan keyakinan ini Tuhan, kami percaya bahwa kehidupan kami aman di lengan Tuhan. Kehidupan kami menyenangkan bersama dengan Tuhan. Dan segala sesuatu yang kami letakkan di tangan-Mu, Tuhan selalu akan memberikan solusi, jawaban atas segala pertanyaan, permohonan, permintaan yang kami sampaikan. Kami memuji Tuhan, oleh karena sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami tidak hanya untuk hidup, tapi kami juga boleh terlibat di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, tidak hanya untuk diri kami, tapi juga bagi orang lain, khususnya bagi mereka yang belum mengenal Yesus Kristus. Kami berterima kasih Tuhan oleh karena jemaat yang ada di New Jersey, oleh segala usaha yang dilakukan berupaya untuk menjangkau banyak orang melalui program Sekolah Sabat, di mana kami yakin dan percaya dan kami berharap Tuhan akan menggunakan media ini, program ini untuk boleh menolong banyak orang mengenal Yesus, belajar tentang Yesus, merasakan kasih Tuhan, dan akhirnya menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi, dan juga menuntun kami semua kepada kebenaran dan jalan keselamatan. Bapa, kami yakin bahwa Tuhan senantiasa mau menggunakan kami apabila kami membuka hati kami, menyediakan segala sesuatu untuk Tuhan gunakan menjadi alat-Mu di dalam menyelesaikan pekerjaan-Mu. Tuhan berkati seluruh kru, seluruh staf yang mengkoordinir akan hal ini. Hamba-Mu juga berdoa secara khusus akan Pendeta Stephen Rantung yang menjadi gembala dan menjadi hal yang sangat penting yang menolong umat-umat Tuhan di sana. Di mana peranan hamba Tuhan ini bersama keluarga sangat dibutuhkan. Bukan hanya untuk jemaat New Jersey, tetapi juga kepada banyak orang yang selalu mengikuti siaran pekabaran yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Tuhan berkati Pendeta Rantung di dalam segala sesuatu. Hamba-Mu juga ingin mendoakan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Dan Pendeta Denny Mamuli, Tuhan berkati dia di dalam pelayanannya di daerah Sulawesi Utara. Tuhan tolong dia bersama dengan keluarganya. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk hamba Tuhan Pendeta Kesolia. Kami bersyukur hamba Tuhan ini boleh kembali pulih setelah beberapa waktu yang lalu dalam keadaan sakit. Tuhan berkati hamba-Mu ini bersama anak-anak, cucu-cucu dimanapun berada. Juga hamba-Mu berdoa untuk keluarga Pendeta Rantung senior, Pendeta Alex Rantung dan Mem. Terima kasih Tuhan memberikan kepada mereka hari tua di mana boleh menikmatinya bersama dengan anak-anak, cucu-cucu yang tersebar di berbagai negara dan tempat. Tuhan berkati mereka selalu. Hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh anggota jemaat yang ada di New Jersey. Tuhan berkati satu persatu jamaah mereka, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, di dalam persoalan yang mereka hadapi, sakit, penyakit, atau apa saja. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi seluruh umat-Mu setiap hari. Pada kesempatan ini kami ingin mendoakan secara khusus Ibu Femi Kiroyan, Ibu atau Tante Paruntu, Oma atau Tante Omi Asa, dan umat-umat yang lain yang mungkin tidak sempat menyampaikan permohonan. Tuhan, Engkau tahu keadaan mereka, bagaimana situasi yang sedang mereka hadapi. Entah mereka bergumul untuk sesuatu yang tidak ada orang tahu, tetapi hati mereka selalu terbuka di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tahu segalanya. Kami mohon,
Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan berikan yang terbaik untuk kehidupan mereka sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kepada kami pun, bila mana kami menyampaikan permohonan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Bapa, banyak hal yang ingin kami minta, tapi kami percaya Engkau adalah Bapa yang tahu persis kebutuhan akan anak-anak-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semuanya ini. Dengarkanlah kami semua Tuhan, ampuni kami orang berdosa. Kami minta ini dengan segala kerendahan hati, serta memohon berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baiklah, dengan demikian sudah selesai acara kebaktian kita pada malam hari ini. Jangan lupa kita akan kembali besok pada jam yang sama, jam 7.30 waktu New Jersey. Sampai bertemu besok, Tuhan memberkati kita semua.